dunia mereka itu dimulai dari azan maghrib sampai azan subuh. Itu dunia mereka. Itu Malam mereka berarti ya? berinteraksi seperti kita. Nah, kita dari jam 5 subuh sampai maghrib sore itu dunianya kita. Oke. Makanya nggak pernah kejadian nyantet orang jam 1 siang, nggak pernah. Oke. Karena mereka lagi tidur, ibaratnya seperti itu. Energi mereka nggak kuat. Pasti orang nyantet orang itu jam 1 malam, jam 2, jam 3. Pernah nggak Mas dengar orang disantet jam 7 pagi misalnya? Lagi ngopi saya ini, atau jam 1. Oke, kembali lagi di channel Bang Ronald. Kali ini adalah merinding episode keempat. Dan di episode ini kita akan sharing tentang pengalaman Mas Abil yang seorang indigo. Bagaimana cerita kehidupan dia? Langsung saja guys. Gimana Mas Abil? Sehat? Sehat, Mas Alhamdulillah. Anggi. Nah, Oke. Mas Abil kan seorang indigo. ya, Terus jadi pengalaman horor dari Mas Abil itu pasti lebih banyak daripada saya yang orang awam. waduh. Gitu kan. Jadi kayak saya, kayak Dimas, dan ini satu lagi nih, Mas Dari. Ini adalah kakak sepupu saya. Oh, Ya, kita akan sharing-sharing ngobrol-ngobrol aja, Bro. sering-sering Nggak usah manja. kaku ke sharing-sharing manja tentang pengalaman Mas Abil. Oke? Jangan lupa like dan komen ya. Apalagi di subscribe, Bro. Oke? Loncengnya Loncengnya nyalakan. nyalain lonceng nih, Bro. Ya. Ini loncengnya dinyalain ya. Oke. Oke, lanjut aja Mas Abil. Oke. Gimana? Terima kasih Mas Anggi. Nah, jadi kita hari ini malam ini sharing tentang indigo. Ya. Nah, jadi indigo itu adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk halus. Ya. Nah, itu ya. Dan kita sharing-sharing ini hanya sekedar sharing, Ya. bukan Ngobrol-ngobrol santai. bukan ngobrol santai dan bukan konten pembodohan, bukan. Ya. Karena kalau kita tidak sefrekuensi dan atau kita tidak menyukai hal-hal mistis, silakan skip ini Ya, ya. Silakan skip nggak apa-apa sih. nanti, karena orang indigo itu sering dikatain orang tidak normal. Nah, karena sedikit-sedikit membawa ke suasana horor tadi. Oke, Nah, sip, sip. jadi pengalaman saya pertama kali melihat makhluk itu pada umur 5 tahun, Mas Anggi. Jadi pada saat itu ibu saya tuh lagi jemur pakaian malam hari. Malam hari. Malam hari, posisinya di depan rumah, dan saya melihat sosok kuntilanak pakai baju putih, rambutnya panjang, dan saya teriak lari ke dalam rumah, terus meluk bapak saya. Nah, terus bapak saya itu bilang, wah anak ini bisa lihat. Seperti itu. Iya, iya. Semakin bertambahnya umur, penglihatan saya itu semakin tajam. Penglihatan saya dan tentang hal itu semakin tajam, sehingga dulu itu repot kita, Mas, karena secara psikologis kita juga nggak siap. Karena masih di umur yang segitu gitu ya. Nah, Belum ada bimbingan iya yang ini ya. betul. Jadi kalau kita jalan di kegelapan, terus kayak saya dulu sekolah, itu sering melihat teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang lain di luar manusia maksudnya. Berarti kayak pas sekolah gitu ada duduk nih samping kayak gini gitu ya. Iya, seperti itu. Bahkan di sekolah dulu sering saya tuh ngusir makhluk halus di dalam tubuh orang. Iya. Iya, jadi kalau dibilang itu exorcism. Jadi exorcism itu adalah pengusiran roh kalau di dalam agama saya. Oke, oke. Nah, jadi saya juga tidak saya selalu mengandalkan doa-doa saja sih, Mas, buat ngusir-ngusir itu. Berarti tetap sama Tuhan ya. Iya, betul. Karena kalau kita nggak sama Tuhan, bahaya. Nah, contoh nih, misalnya ada orang kena guna-guna atau kena santet, dia datang ke dukun misalnya. Iya. Nah, berarti di situ bukan dukun itu yang ngusir setan, tapi setan itu kalah senior sama setannya dukun. Jadi setan ketemu setan gitu loh, Mas.
Berarti api ketemu api gitu. Nah, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, pertama gratis pertolongannya, betul kan? Iya betul. Iya. Nah, pertolongannya gratis. Terus yang kedua, tidak ada keterikatan. Karena kalau kita sudah mendalami ilmu dan sampai menjadikan makhluk-makhluk itu bikin kita sebagai tameng hidup, dia itu sebagai tameng hidup kita, dan dikit-dikit urusannya ngadunya ke dia, bahwa itu sudah ada keterikatan, maka itu timbullah namanya kutuk perjanjian tadi. Sama kayak pesugihan itu juga kutuk perjanjian. Terus juga penganut ilmu hitam, nah itu juga kategori kutuk perjanjian, makanya bahaya. Seperti itu mas. Itu indigo. Tapi kalau orang indigo kayak gitu perlu metode metode kayak gimana ya bang? Kayak kita nonton orang yang awam gitu langsung ini ada penunggunya nggak nih gitu? Apa kita perlu memfokuskan pikiran kita ke orang ini Oh iya, gitu? tetap. Oh gitu ya? Iya, kita harus fokus. Dan juga kalau indigo itu kita usahakan jangan terpengaruh juga sama setannya. Tapi Oke, contoh nih misalnya di suatu tempat itu ada setan. Mau nggak mau kita kan harus beraktivitas normal. ya. Nah, jadi kita harus menyampingkan hal-hal itu. Iya. Makanya dibilang indigo tuh kalau bisa dibilang paranormal. Para itu setengah normal. Nah, seperti itu. Tapi pas perjalanan bentuk kayak gimana ya mas? Pas tahu sampean tahu oh ternyata ini bukan asli, ini Iya. asli kayak gitu di umur berapa mas? Oh, dari umur 5 tahun itu juga saya udah bisa menentukan mana yang asli, mana yang tidak. Jadi kan kelihatan fisik manusia sama fisik roh halus ya. Bedanya di mana tuh? Kalau dalam penglihatan saya, ya tetap kalau orang halus itu dari segi bentuknya sudah tidak bagus, artinya bukan tidak bagus ya. Ada beberapa yang jelek-jelek gitu loh. Terus juga kalau dia meskipun cantik, tetap beda. Jadi ada rasa yang saya tahu, artinya feeling saya seperti itu. Jadi kalau dibilang di film-film horor itu kan badannya dingin dan segala macam ya, setan kan nggak punya badan, jadi nggak bisa ngerasain dingin. Jadi kita sendiri yang harus mengerti dan pasti tahu lah, karena kalau kita ngobrol sama teman-teman, saya ngelihat doang mereka enggak, ya berarti itu makhluk halus. Seperti itu. Tapi kalau kayak apa ya? Setan bisa nembus tembok kayak gitu emang bener Mas? Iya, jadi setan itu tidak mengenal ruang dan waktu. Oh? Nah, contoh setan ini posisinya di Jakarta misalnya. Terus dia ke Bandung, dengan hitungan menit dia sudah bisa ke Bandung. Kayak Doraemon dong. Pintu kemana aja Nah, gitu. kalau itu bukan pintu ajaib, ruangan ajaib. Ruangan aja. Tapi kayak sampean kan orang indigo tuh Mas. Ya. Kayak pernah nggak sih disuruh apa ya? Ngobatin orang yang kayak kesurupan, apa yang orang iya. yang kena guna-guna pas santet kayak gitu? Kalau untuk ngobatin, kategori ngobatin sih enggak lah ya, tapi kita mendoakan biar orangnya sembuh. Oke. Nah, seperti itu. Contoh, saya pernah ke suatu sekolahan. Nah, Dia juga tempatnya horor. Nah, di situ saya doakan secara agama saya dan sisa-siswanya aman. Dan sebelum itu kesurupan terus. Dan juga ada di salah satu tempat di Bogor. Dia itu kafe. Jadi kafe itu sudah berdiri hampir 3 tahun. ya, 3 tahun dan tidak ada pemasukan. sepi gitu. Sepi. Ya? Nah, konon katanya yang pemilik warung ini kan suami istri, pemilik kafe ini. Ya. Suami istri. Jadi ada yang nggak suka terus ngirim guna-guna, sehingga
setiap jam 7 malam sang istri itu kesurupan, jadi dia itu sudah mecahin 6 mesin penggiling kopi. Mahal loh bos. Mahal Bos itu bos. mahal banget. Ini mecahin gelas aja deh. Iya. Terus saya tuh saya nggak kenal, saya dibawa oleh teman saya. Bu, saya ada teman yang bisa doain ibu lah biar ini. Oke, saya langsung ke sana dan syukur alhamdulillah gitu. Udah sembuh. Sekarang orangnya sudah buka 2 cabang kalau nggak salah. Tapi pas sampean ke situ itu kayak di tokonya ada apa gitu? Oh ya jelas rame. Jadi kalau dalam penglihatan manusia indigo, kayak saya waktu itu ke kafe itu di depan tuh kayak ada yang ngalangin gitu mas. Terus di dalam kafe itu juga pegawainya juga sering cekcok, pegawainya juga dibikin nggak nyaman gitu, sering diganggu juga. Jadi dibuat suasananya horor tadi. Makanya ini episode benar-benar horor, benar. Jangan lupa di subscribe bro. Jarang kita nemuin kayak gini bro. Ntar kalau lama kita lanjut lagi lah part 2, part 3 dan seterusnya ntar. Oke, lanjut mas. Terus juga dalam pengusiran roh jahat, saya juga sudah pernah mengusir orang yang katanya kena guna-guna. Jadi orang itu santet dia nggak bisa jalan, Mas. Tapi untungnya santetnya itu nggak lama, jadi seminggu dia udah nggak bisa jalan tuh dia langsung cari orang yang bisa. Dan itu orang Sumatera saya sembuhin, tapi dia posisinya di Bogor. Posisinya di Bogor. Saya sembuhin, kakinya bisa jalan. Itu di kakinya ada apa mas? Kalau di dalam penglihatan saya waktu itu, di kakinya itu kayak dikasih banyak makhluk. Jadi percaya nggak percaya, sesuai yang saya tahu, bahwa setan itu memang tidak bisa mencabut nyawa manusia. Kita harus garis bawahi, setan itu tidak mungkin bisa mencabut nyawa manusia yang kayak di TV, berarti yang kayak di film-film. Berarti kayak dikirimin santet langsung mati gitu? Nggak bisa. Ya? Nah, jadi dia akan merusak organ. Organ sebagai pemicu orang itu meninggal. Kayak orang kayak seumpama orang sakit diabetes gitu, langsung diserang itunya gitu. Iya, seperti itu. Nah, ini dia nyerang di kaki. Jadi kakinya tuh saraf-saraf kaki itu dilumpuhkan sebelah kiri waktu itu. Jadi dia tuh nggak bisa jalan di kaki yang sebelah kiri. Jadi dia seperti menggerogoti. Makanya di dalam pengusiran eksorsis tadi, pengusiran roh jahat, ketika orang sudah menyembuhkan secara non medis, kita juga harus berobat ke medis. Iya. Jadi dia penggerogotnya, ya makhluk tadi yang gerogoti kita ambil, tapi efek dari gerogotan itu harus disembuhkan lewat medis ya. Jadi kita nggak sepenuhnya berpatok pada si hal gaib doang, tapi kita juga harus, karena metode yang saya praktekkan selama ini seperti itu ya Mas Anggi. Mungkin ada yang diberi kemampuan khusus lagi yang lebih dari saya, mungkin sekali diusir dia langsung sehat. Tapi kalau pengalaman saya seperti itu, saya usir tetapi medis juga tetap harus berjalan. Seperti itu. Tapi kayak sampean kayak gimana ya, kayak ngusir seumpama ada orang kena santet, terus sampean yang dengan perantara sampean nyembuhin gitu. Nah itu pernah nggak sih mas si pengirim si dukun itu nyerang sampean gitu? Oh iya, sering. Jadi ibaratnya seperti ini mas kata-katanya. Ketika kita sudah berdoa, orang itu sembuh, dia pulang dalam damai, dukunnya berurusan sama kita. Berarti selesai sama sini sampean yang diadu itu. Seperti itu. Jadi pernah saya itu dikirimin roh jahat seperti itu. Jadi kalau dibilang roh intimidasi lah. Jadi dia mengintimidasi saya, menyerang
bayang-bayang saya menyerang mimpi saya. Jadi kalau santet itu pernah seperti energi panas Oh. datang itu sampai nabrak outdoor AC saya, Ya? sampai jebol. Itu benar-benar bulat, bulat kayak di tabrak logam panas terus kena outdoor. Nah, logamnya itu outdoor itu menjadi bulatan gitu. Itu malam hari tadi. Malam jam 2. Jadi saya itu kalau di Katolik itu punya rosario, tau Mas, yang kalung salib, kayak tasbih lah kalau di agama Islam. Jadi saya gantung di paku, begitu jam 2 tiba-tiba rosario itu jatuh ke kaki saya. Mata saya langsung seger. Gak lama itu yang energi panas tadi yang saya bilang kumpulan roh jahat tadi itu nabrak outdoor AC saya. Saya tidurnya kan di lantai 2 waktu itu. Dang! Dan sampai meledak. Di situ saya keluar dan itulah yang terjadi. Tapi saya nggak punya fotonya karena di HP saya yang lama waktu itu sekitar tahun 2021. Ya. Tapi pas sampean keluar kayak gitu, si makhluk itu ada apa cuman energi doang? Tetap roh intimidasi itu tetap disertai di dalam pengiriman santet itu. Tetap. Jadi ya kita usir dengan metode eksorsis, yaitu mengandalkan Tuhan tadi. Jadi kayak gimana ya? Sampean niatnya nolong orang tapi si dukun ini kayak dendam gitu ya? Iya, itu sudah menjadi resiko karena kalau kita nolong orang kan jangan setengah-setengah. Iya. Seperti itu. Katanya seperti itu ya. Jadi kita di sini bukan niat menyombongkan, tapi kita pertegas lagi, kita sharing-sharing aja. Selain di kafe tadi, sampean pernah kayak apa ya? Mengunjungi tempat horor gitu. Iya. Oh, oke. Saya dulu pernah mengunjungi tempat horor di salah satu pulau Jawa. Saya nggak usah sebutin lah. Ya, oke. Nggak usah. Ya, Jadi nanti orangnya takut. Ada benteng di peninggalan Belanda. Oke. Terus ini Peninggalan pasti gokil Belanda. sini kalau udah lama ini. Jadi saya waktu itu sekolah di dekat situ. Oke. Sekolah dekat situ. Dan tempat saya itu biasa nongkrong, itu langsung berhadapan dengan jendela atasnya benteng Belanda itu. Tapi bentengnya udah kebengkalai gitu. Terbengkalai banget, lampunya tidak ada dan kotor, banyak tumbuh-tumbuhan tumbuh di atas atap. Gitu ya. Ya, seperti itu. Dan itu noni-noni Belanda. Noni-noni Belanda sering bernampakan dan warga-warga situ sudah paham. Kayak urban legend-nya situ gitu ya. Dan saya masuk ke situ juga auranya wah luar biasa. Aura, terus juga di dalam penglihatan saya juga kalau kata orang awam tuh ngeri banget. Dan pengalaman saya juga pernah mengunjungi salah satu tempat bersejarah. Dan itu bekas pembantaian ya. Bekas pembantaian, dan orang-orang yang dibantai itu kayak makhluk-makhluk dipotong lidahnya. Jadi dia ngobrol itu cadel ke saya. Makhluk itu ngomong ke saya itu cadel. Jadi intinya makhluk itu cerita tentang kejadian itu, terus dia minta doa. Itu ngomong ke saya selama berinteraksi secara gaib itu, dia ngomongnya cadel seperti itu. Karena lidahnya dipotong waktu dibantai itu waktu itu. Dia disuruh ngaku, tapi dia sudah ngaku dikira bohong, dipotong lidahnya waktu kejadian sebelum dia meninggal. Gokil sih bos. Kayaknya kalau saya langsung kencing celah. Kayaknya enggak deh. Jangan ngumpul nanti. Oke. Tapi sekarang udah nikah mas? Sekarang sudah nikah. Tapi belum dikaruniai karena kita masih menunggu. Semoga cepat diberi. Amin.
atau berdoa yang terbaik lah. Ini bang, sebelumnya gue mau nanya nih. Iya, apa? Pas Sampai waktu sini. kecil, Ya, abangnya pernah berteman apa bermain sama setan gitu nggak sih? kalau berteman dan bermain saya nggak pernah. Tapi kalau lihat setan-setan apa setan-setan bocil ya kalau kata orang sekarang tuh ya, Iya. anak-anak itu ya, sering banget apalagi di sekolah-sekolahan seperti itu. Tapi ya hanya sebatas say hello aja, nggak saya temenin saya bawa ke rumah, nggak. Itu menyalahi. Maksudnya kan kayak film-film gitu kan kadang ada ya Ya, main tapi juga memang ada gitu. orang-orang indigo yang memang benar-benar berteman dengan mereka. Ada. Tetapi kalau saya pribadi saya nggak pernah berteman. Ya kita say hello aja gitu. Dan kalau dia butuh didoain, kita sebagai manusia kita harus mendoakan. Caranya ngomong ke doain saya dong kayak gitu gimana dong? Oh, itu secara batin. Nggak mungkin lewat WA kan? Emang kalau kayak makhluk gaib kayak gitu bisa menyerupai manusia ya Pak? Bisa. Dia bisa menyerupai. Makanya jadi gini, ada orang kecelakaan nih misalnya di suatu tempat atau di pinggir tol, Ya. kecelakaan sehingga tol itu menjadi horor misalnya, Oke. mengatasnamakan orang itu tuh kan. Nah, sebenarnya orang yang sudah meninggal kecelakaan itu ya arwahnya itu sudah Ke kembali kepada Sang Pencipta. ya benar. Tetapi makhluk-makhluk sekitar itu mengambil momen mengatasnamakan orang yang kecelakaan sehingga dia itu menghantui atas dasar kisah tersebut. Oh, jadi kayak ada ini setan ini nih Iya, sebenarnya karena bukan itu. kodratnya manusia yang sejati itu dia akan kembali kepada Sang Pencipta. Dan juga Tuhan, sepengetahuan saya nih Mas ya, Tuhan tuh menciptakan kita, meniup roh kita ke dunia ini lahir, itu tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Jadi kita ini otoritas kita ini adalah milik Tuhan sepenuhnya. Jadi otoritas buat nyawa kita nanti kelak yaitu kembali ke Tuhan. Nah, makhluk-makhluk tadi itu mengambil kesempatan untuk berperan sebagai makhluk-makhluk sebagai korban kecelakaan tadi, seperti itu. Menyerupain kayak gitulah Ya. ya. Sampean pas gimana ya tahu indigo ya itu kan keluarga udah tahu tuh. Iya. Tapi yang membimbing sampean untuk ke jalan yang kan ada tuh indigo yang dibuat yang jalannya nggak bener ada lah kan. Iya. Kalau kayak sampean siapa yang membimbing Mas? Kalau membimbing sih, membimbing secara berguru itu saya rasa nggak ada, tapi bapak saya itu juga bisa seperti itu. Oh, Berarti itu keturunan. ya keturunan itu. Bisa jadi dibilang seperti itulah keturunan. Nah, bapak saya itu juga seperti itu juga mengobati. Jadi bapak saya itu salah satu dosen di suatu universitas kesehatan. Jadi mahasiswinya itu pada saat ospek itu banyak yang kesurupan karena itu bangunan tua ya, universitas itu. Jadi sehingga bapak saya itu sering tuh kadang-kadang jam 10 udah pulang ke rumah ditelepon, Pak ke kampus bentar katanya. Ke kampus bentar untuk ngobatin atau mendoakan orang-orang kesurupan itu. Jadi bapak saya itu bisa seperti itu juga. Berarti udah kayak ya. Tapi asik Mas kayak gitu Mas. Ya dibilang asik ya, kita tetap menerima kenyataan aja sih. Kalau pengen Aduh, enggak. Kalau pengen nanti Waduh. Terima kasih. kalau kayak makhluk-makhluk itu mukanya gimana sih? Ada yang Iya, Oh, itu iya. teman. ada yang serem apa mungkin kalau yang kayak perempuan kayak putih itu cantik atau kayak yang di TV-TV kayak gitu. Jadi kalau makhluk itu bermacam-macam ya Mas ya. Cuman ada yang cantik juga kalau yang Ada. Jadi kalau makhluk itu juga ada yang cantik, ya tapi tetap dasar mereka kan makhluk. Iya. Seperti itu. Jadi yang ya tergantung tempat. Jadi adat istiadat setempat. Misalnya di situ pernah orang meninggal cantik, orang gantung diri. Dia jin tadi yang menyerupai mengatasnamakan orang tadi, dia datang dengan dandanan seperti orang yang bunuh diri yang masih cantik itu. Nah,
dia tetap mukanya cantik seperti itu. Tapi ada juga yang serem-serem. Seserem apa, Mas? Pernah sampean ketemu yang seserem apa, Mas? Ya dibilang seserem apa sih, ada yang bertanduk seperti itu. Oh iya. Iya, ada yang bertanduk, jadi ngeri lah kalau orang awam. Ya saya juga berangsur-angsur harus saya kuat-kuatin karena mau nggak mau kita ngelihat itu. Yang penting ya kita tetap percaya yang di atas aja sih gitu. Dan kayak itulah, kadang-kadang kan banyak cerita juga tuh, katanya setiap rumah itu kan pasti ada penunggunya ya. Iya. Maksudnya selain kayak makhluk-makhluk gaib gitu kan selalu ada gitu. Emang kayak gitu emang beneran setiap rumah pasti ada kayak gitu, Bang? Di setiap rumah pasti ada sih, tapi kembali lagi kategorinya mengganggu atau tidak gitu kan. Cuman pasti ada ya. Pasti ada setiap rumah, karena sebelum rumah ini berdiri juga kan hutan. Tempat yang kita pijak aspal ini ya dulunya kan hutan. Konon katanya kan mereka kan hidup di situ. Mau nggak mau saling mengerti lah ibaratnya. Dia mengerti kita sebagai makhluk hidup harus punya tempat tinggal, dan kita menghargai tempat tinggal kita pun ada dia di situ, karena sebelum kita pasti ada dia. Tapi kalau dia kategorinya mengganggu itu harus diusir. Tapi kalau dengan ketekunan kita beribadah, mudah-mudahan aman-aman saja seperti itu. Tapi kayak setan kayak gitu, makhluk ya, Mas, makhluk gaib kayak gitu kalau diusir emang nggak bisa balik lagi? Apa gimana caranya gitu? Kalau yang sudah itu ada yang balik lagi, ada yang bandel lah ibaratnya. Ada yang bandel, ada yang nggak bandel. Kalau yang bandel itu ada ya kita usir, dia pergi, kita pergi, dia masuk. Begitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang pengertian, nah jadi cewek-cewek itu bukan cewek-cewek aja yang pengertian. Setan juga pengertian. Kalau dia pengertian, dia balik pergi. Nyari tempat lagi. Nyari tempat lagi ke tetangganya gitu. Cuman kalau setan nggak karena balik bukan karena ini kan. Bukan, setan tuh nggak kenal duit. Yang kenal duit tuannya. Nah, Tapi kayak tuyul gitu, Mas, pernah sampean ketemu kayak tuyul gitu? Tuyul pernah nih. Tuyul pernah. Jadi tuyul itu juga orang yang sering bersedekah, dia nggak mau ambil uang. Jadi orang yang pelit pasti diambil uang. Orang yang sering sedekah itu rata-rata jarang yang namanya diambil tuyul. Jadi orang-orang yang sering bersedekah itu nggak tahu kenapa gitu. Itulah misteri ilahi tadi. Tapi kalau orang-orang yang pelit itu santapan lezat buat mereka. hampir rata-rata gitu. Iya. Sing medit menciprit. Tuyul. Medit Nah, deh. jadi sepenglihatan saya, tuyul itu ngambil itu bukan masuk ke rumah, buka brankas ngambil, bukan. Tapi dia nyedot uang itu dari pembuangan air terakhir. Oh iya. Iya. Oh, berarti yang kayak di film-film kayak dia masuk rumah terus berangkas kayak gitu itu salah ya? Itu salah. Jadi dia itu ini misalnya pipa pembuangan air akhir, Iya. mulutnya nyedot dari sini, dia narik uang di situ. Nah, yang saya lihat seperti itu ya Mas, Pengalaman sampai pengalaman saya. Nah, tapi saya heran juga kenapa bank-bank itu kan dia nggak bisa tembus. Nah, Gimana itu dia. Mas? Kasih. Nah, cuman biasanya gini, kalau yang biasanya kadang-kadang kan ada tuh orang mau belanja ke warung nih, Iya. duit dipegang, tiba-tiba nyampe warung, duit misalkan bawa 300 lah, Ya. tiba-tiba nyampe warung mau buat belanja tinggal 200, itu banyak yang terjadi kayak gitu. Kayaknya 100-nya keselip ya. Nah, Kalau itu nggak banyak jatuh. yang terjadi Tapi juga. kalau sepengalaman saya belum pernah nemuin kasus itu ya. Tapi kalau rumah ketorongan tuyul udah pernah. Oh. Jadi dia ngisap duitnya itu dari pembuangan akhir, dia nyedot gitu, bukan dia masuk buka brankas. Nggak bisa. Gak berangkas tahu seri Ya, Ya, kalau nggak berangkat otomatis duit di bank kan lebih banyak. Ya, tapi Di logika aja gitu. tapi kalau bank itu jarang ya pembuangan akhirnya kelihatan gitu mungkin ya. Nggak ada kan gitu kan. Tertanam dia kayaknya. Ya, mungkin ya, Mas. Kalau rumah-rumah biasa kan mungkin kelihatan pembuangan akhirnya. Oh, iya. Makanya sering tikus masuk gitu. Sedangkan sampean fobia tikus ini. Kita bukan fobia, Apa tuh?
wedi dikit. Oh, dikit. Ya. Eh, Seperti itulah kalau apa suka dukanya gitu. Jadi indigo. pengalaman pas sekolah horor apa Mas? Pengalaman sekolah horor. Nah, jadi dulu mama saya itu kan kalau pergi kerja itu masuk kantornya jam 6:30 Itu pas SMP, SMA? SMA. Ah. Jadi SMA. Jadi saya itu dulu sekolahnya di Sumatera. Nah, di Sumatera, dan kalau yang di Jawa Tengah tadi pindah ke Jawa Tengah. Oke. Jadi awalnya saya di Sumatera. Oh. Jadi mama saya itu pagi itu berangkat jam 6 atau jam setengah 6. Nah, seperti itu setiap hari. Dan itu saya yang nganter kadang-kadang. Kita lewat jalur belakang ya kan, biar nggak macet kita lewat jalan-jalan pintas. Saya antar mama saya ke tempat kerja dan saya lanjut ke sekolah. Di zaman itu kan sekolah masuk jam 7 ya. Nah, Jam 7 terus saya kadang jam 6 tuh udah datang di kelas sendiri dulu. sendiri. Jadi benar-benar sendiri. Begitu saya buka, waduh, banyak hal-hal yang horor tadi. Merinding aja ya. Malam Jumat lagi. Iya. Pas banget loh cuma timung ya. Ada yang duduk, ada yang jongkok di pojokan, ada yang ya intinya sekolah itu harus bersih. Kalau bersih itu pasti nyaman, auranya juga udah beda. Apapun itu ya. Iya, apapun itu, tempat, rumah, dan satu lagi Mas, toilet harus lampunya 24 jam harus nyala. Karena mereka suka yang lembab-lembab. Terus dengerin sama kami minum tuh. Jadi jangan sayang-sayang daya, nggak apa-apa. Kan cuma satu doang kan itu kan. Bang, kalau di sini ada nggak Bang? Di sini. Sekarang Di sini, gitu. ya pasti ada lah. Tapi kalau kita ngobrolin tapi kalau kita ngobrolin kayak sesuatu yang horor kayak gitu, Iya, dia dateng nggak sih, Bang? ngintip. Ngintip. Iya, ngintip. Tapi tergantung lagi ke pembawaan kita. Kalau kita membawa dengan suasana ngobrol yang tidak penuh ketakutan, yang tidak terbawa suasana, mereka tidak ikut nimbrung. Tapi kalau di batin atau di perasaan kita itu takut, merinding gitu ya, dia akan mengambil kesempatan tadi. Dia akan datang, ya membuat suasana lebih horor lagi gitu. Kalau ada rasa merinding kayak gini, jangan-jangan ada lagi. Ada, Bang. Ya ini hantunya pakai vape ini. Fot ya. Nggak, takutnya tuh di belakang ini ada gitu. Oh enggak ada. Di Nggak belakang ada. itu ada keramik ya, lu nggak tahu. Aman kalau gitu. Terus sampai sekarang sampean langsung apa kalau indigo itu sampean ditutup dulu baru dibuka pas mau lihat something lah, apa mau ngobatin orang kah, apa udah sampean los semuanya Saya los. sampai sekarang ini? Iya. Jadi nggak perlu, kecuali kita melihat atau menerawang orang dari jarak jauh melalui foto misalnya. Nah, Ada orang yang minta tolong, Mas, tolong liatin dong, saya ada nggak gitu, ada gangguan nggak, malam halus. Saya harus lebih pertajam dengan ke tempat yang lebih sunyi, terus juga saya harus fokus agar nggak salah, karena salah bicara kita salah akan menjadi bumerang bagi kita. Nanti kita dibilang wah nggak jelas Mas ini, seperti itulah kata-katanya. Cuma kalau kayak orang indigo kayak gitu, ada rasa takut gitu nggak sih, Pak? nah iya. Ya awal-awal dulu iya, cuman sekarang kita harus berdamai dengan mereka. Misalkan ke tempat hal-hal yang tempat yang baru lah, Ya misalkan tempat kerja yang tetap baru. kita tetap merasakan kehadiran mereka itu kayak penuh gitu ya, karena misalnya di dalam suatu rumah itu ada 15 makhluk ya, otomatis penuh, sumpek misalnya. Iya. Kita tetap bisa ngerasain itu, cuman mau nggak mau kita harus berdamai dengan mereka. Kita lihat nih ya udahlah.
Berisik kos. Anu Bang, apa Bang? Nggak pernah nggak bang, kayak abangnya nih pindah ke tempat ini langsung diganggu. Eh, pastilah ada lah. Tapi semua itu tadi kalau kategorinya sudah mengganggu, ya kita harus usir. Bener kan? Karena itu kan tempat tinggal kita, rumah itu kan tempat tinggal kita lama, gitu ya. Jadi mau nggak mau harus nyaman. Seperti itu. Kita harus usir. Kalau dia nggak ganggu ya nggak apa-apa. Bila perlu kalau dia bisa masak dia tak suruh masak. Tapi sampai dengan kategori yang juga kayak gitu, pernah nyuruh makhluk nggak Bang? Nyuruh makhluk gimana maksudnya? Kayak Masa gitu maksudnya. Enggak, ambilin gelas gitu apa gimana gitu. Nyuruh dalam arti ngerjain orang gitu. Hmm. Oh, enggak. Kalau saya nggak pernah seperti itu. Kalau bisa kita jauh-jauh lah dengan mereka gitu. Tapi kita tetap menghargai kehadiran mereka seperti itu. Cuman kalau kayak makhluk-makhluk kayak gitu kan, kalau misalkan yang kayak abang ini pasti bisa lihat Iya. kan gitu. Itu kayak aktivitas layaknya manusia gitu nggak sih? Ya iya. Jadi Apa ini mungkin di dalam ada yang lagi duduk di sini kah? Oke. Mungkin ada yang ya namanya kita nggak bisa lihat gitu kan. Nah, jadi saya perjelas ya. Hmm. Dunia mereka itu dimulai dari azan maghrib sampai azan subuh. Itu dunia mereka. Malam Itu berarti mereka ya? berinteraksi seperti kita. Nah, kita dari jam 5 subuh sampai maghrib sore itu dunianya kita. Oke. Makanya nggak pernah kejadian nyantet orang jam 1 siang, nggak pernah. Oke. Karena mereka lagi tidur, ibaratnya seperti itu. Energi mereka nggak kuat. Pasti orang nyantet orang itu jam 1 malam, jam 2, jam 3. Pernah nggak Mas dengar orang disantet jam 7 pagi misalnya? Lagi ngopi saya ini, atau jam 1 siang lagi makan siang saya tiba-tiba, nggak mungkin. Pasti orang ini nyari titik lemahnya kita pada saat Benar. seperti itu. Kebalikan jam. Heeh. Jadi dunia kita itu dimulai dari 5 subuh sampai maghrib sore hari. Seperti itu. Ngantuk mas dari Malas ngantuk. Padahal lagi cerita horor lagi. Padahal cerita horor bisa ngantuk. Udah mati karo kowe kuwi to. Anu Mas, ceritain pengalaman terhoror sampean yang bikin sampai sekarang ini masih merinding. itu tadi yang dikirimkan roh jahat berbentuk energi panas yang nabrak outdoor AC saya itu. Ya, itu awal mulanya gimana? Nah, jadi waktu itu saya itu mengobati orang Medan dia. Orang Medan dan tinggal di Medan juga. Jadi kita obati, bukan diobati ya, kita doain itu via video call. Nah, waktu itu orang itu kayak kerasukan kera gitu dalam video call itu. Jadi pada waktu itu dia nggak kenal anaknya, dia nggak kenal ibunya. Jadi memang benar-benar blank dibuat orang itu. Jadi dukun santet itu kejam. Makanya setan itu bikin sial, bikin miskin itu ya, bikin susah itu setan itu. Jadi saya obati, waktu itu saya doain itu jam 3 sore. Jam 3 sore 2 menit sadar tuh orang. Sadar, sehat. Sampai sekarang sehat. Ya tiba-tiba malamnya sampai saya diserang. Berikut beserta kayak pasukannya lah. Roh intimidasi tadi. Kayak pasukannya gitu nyerang saya. Dan melalui energi panas, gumpalan energi itu nabrak outdoor AC saya sampai jebol. Ganti lumayan juga 3,5. Ya itulah tadi yang saya bilang, orang pulang dengan damai. Mau nggak mau kita berurusan dengan dukunnya tadi. Habis itu sampean gimana tuh? Habis itu ya saya agak shock juga. Istri terutama ya istri ya. Oh, itu udah kejadian belum nikah? Udah nikah. Baru nikah lagi. Baru nikah sebulan lah. Jadi dia takut. Nah, karena kan dia juga nggak paham dengan hal itu dan dia udah menyaksikan secara langsung. Dia turun ke tangga itu bersama saya itu keluar rumah lihat AC udah jebol begitu. Jadi pas
masih pacaran gitu dia istri sampean udah tahu kalau sampean ini. Dia udah tahu, cuman dia nggak Belum terlalu ngerasain. mau tahu sebenarnya. Oh. Dia udah tahu tapi dia nggak terlalu mendalami dan oh ya udahlah kalau kamu punya seperti itu udah, yang penting jangan ngelakuin hal yang nggak baik seperti itu kan. Apa lagi Bang? Mas, ada pertanyaan. Pernah takut nggak Mas ke kamar mandi? Ke kamar mandi, Hah. waduh kalau bisa kita mandi-mandian gitu. Enggak lah, enggak. Jadi ya itu tadi, kita harus berdamai dengan mereka. Mau nggak mau, karena kamar mandi itu kan vital bagi kita kan. Iya sih. Ya. Sekaya-kayanya kita, kalau kita nggak bisa pup misalnya, oh susah itu. Itu dikategorikan sengsara itu mas ya. Kita mau kencing nggak ada toilet, nah mau nggak mau kita harus beramai sama mereka. Tapi kalau kayak dulu itu saya pernah nemeni siswa SMP gitu. Oh siswa LDKS, jadi latihan dasar kepemimpinan siswa waktu itu. Jadi di suatu tempat lah. Jadi kamar mandinya tuh udah lama, horor, dan di situ juga kamar mandinya panjang gitu loh mas, panjang, dan skat-skatnya, cat-catnya juga udah rapuh. Jadi kesan-kesan horor. Nah di situ banyak yang kesurupan juga, terus banyak juga gangguan-gangguan malu goib lah di situ. Tapi mau nggak mau saya tetap ke kamar mandi jam-jam 3 subuh nggak masalah, yang penting kita niatkan baik aja. Ngeri sih. Emang kalau kamar mandi saya pernah juga satu tempat itu Iya. kan ada kerjaan lah. Itu kerja di sana kalau nggak salah orang 3. Iya. Orang 3 itu sakit semua. Saya ke sana cuman belanja, nganterin belanjaan. Saya langsung nyampe rumah demam. Oh gitu. Iya, itu kamar mandi di mall, cuman udah terbengkalai lama lah intinya. Udah mau direnov, bongkar. Itu yang kerja di sana sakit semua. Saya ke sana cuman nganter, pokoknya belanja lah. Nganter belanjaan, saya nyampe rumah demam. Tapi nggak diliatin makhluk. Enggak. Mungkin benturan energi gitu ya. Iya, kadang-kadang seperti itulah. Mungkin saking penuhnya mereka, jadi sakit semua ya mas ya waktu itu ya. Semua. Mungkin diganggu secara kesehatan juga sama mereka itu. Cuman nggak terlalu signifikan mungkin. Cuma ya kata Bang Abi itu emang benar sih. Waktu itu ada ya yang kerja di sana itu juga bisa ngelihat kayak gitu. Iya. Tengah malam jam 1, jam 2 itu anak kecil tuh lari-lari banyak banget. Iya. Itu mall kan emang terbengkalai Lama ya. Puluhan tahun. Oh. Itu anak-anak kecil berlari, yang tuh anak-anak kecil. Jadi itulah tadi kehidupan manusia kan. Cuman kita ya kalau yang orang-orang awam kan pasti nggak tahu Nggak kan. tahu. Kayak gitu ya biasa aja gitu. Tapi sampean nginep nggak sampai malam di mall itu? Saya emang nginep di situ bang. Seharian? Kadang-kadang nginep di situ, kadang-kadang pulang. Tapi Kadang-kadang rame kan? kerjanya nyampe pagi. Rame tapi. Kan tutup bang. Enggak, maksudnya yang tidur di situ. Ya tidur di situ ya paling ya yang kerja di proyek ya berempat. Kadang-kadang ya cuman berdua gitu. Wah, cuman berdua. Cuman kan ada jam depan-depan itu ada security juga kan. Ya kan mungkin Bukan di dalam. Kalau orang awam ya. Cuman alhamdulillah sih maksudnya nggak dilihatin ini itu. Cuman kalau aura merinding sih Ya, pasti. Tapi yang bisa lihat itu bilang banyak anak kecil lari-lari. Lari-larian tengah malam tuh. Mas, Ya kalau dia kan emang mungkin Biasa. udah paham kayak gitu ya, mungkin ya biasa aja gitu. Kayak kita pun kalau yang orang awam ya paling yang cuma merintih, kalau misalkan mau kamar mandi nggak ditemenin nggak berani gitu aja kan. Orang temanku aja tuh kalau mandi tengah malam habis lembur gitu, kalau nggak dijagain sama satu temannya gitu nggak berani mandi dia di situ. saking horor gitu ya. Iya. Horor ya, bukan honor ya. Horor bos. Bukan horor bos. Kalau honor itu dia nggak menakutkan, menyenangkan. Itulah tempat bersejarah, apalagi banyak. Terus sekolah-sekolah terbengkalai, rumah sakit juga. Iya, pengalaman sampean pernah gak ke rumah sakit yang udah terbengkalai lama gitu? Belum, tapi kalau yang masih aktif pun juga rame juga gitu. Kayak di kamar
Saya pernah dirawat waktu itu, saya sakit tipes kalau nggak salah. 4 hari saya dirawat di Bogor juga. Kamarnya paling ujung, depannya itu lahan kosong. Oke. Nah, depan kamar saya. Jadi samping kiri gedung lah Ya. kamarnya itu. Saya tidur itu digangguin, Mas. Jadi kayak tubuh saya tuh ditepok-tepok gitu, 2 kunti di dalam kamar itu. Padahal masih pas sakit itu ya. Pas sakit dan saya itu kayak mimpi. Kayak di mimpi tapi kerasa tepok-tepokan itu. Sampai bangun. Nah, akhirnya saya lawan pakai doa, terus saya sadar, saya minum air putih, terus saya tidur lagi. Di situ ada istri saya juga nungguin kan. Syukur nggak ada apa-apa gitu. Takutnya kan masih. Masnya kayaknya pengen saya kenapa-napa nih. Enggak gitu Mas. Kayak dijailin lagi gitu kan. Aman ya, tenang aja. Saya mau tanya, Ya, disebut anak Indigo apakah bisa melihat masa depan? Indigo, Bos. ini menyebut apa? Indihome. Kalau Indihome jaringan. Oke. Apakah anak indigo bisa melihat masa depan? Indigo itu banyak macam-macam. Ada yang bisa lihat masa lalu, ada yang bisa lihat masa depan, dan ada yang bisa lihat makhluk halus saja. Jadi indigo itu konteksnya apa? Indigo melihat makhluk halus kah? Indigo melihat masa depan atau indigo melihat masa lalu? Oke. Nah, seperti itu. Jadi indigo bermacam-macam tadi Mas itu. Baik. Kalau saya Spesifiknya ke makhluk goib, Makhluk goib. bukan yang akan yang terjadi. iya, kalau saya bisa lihat masa depan, tak ramal sampean siapa tahu jadi direktur gitu. Oh, enggak ada amin. Tapi kalau masnya itu bisa baca orang nggak sih? Baca isi hati orang ya kadang-kadang feeling, tapi kadang-kadang benar juga. Feeling orang ini begini. Ya, suatu saat dia akan ketemu dengan momen yang nggak bagus ke saya itu banyak. Artinya dia melukai hati saya begitu loh. Oke. Seperti itu. Karena dari jauh-jauh hari orang ini udah saya tebak. Seperti itu. Dan yang kedua, kalau untuk penarikan benda-benda pusaka, Oh, melihatnya penarikan benda pusaka saya yang selama ini belum pernah ya. Yang pernah. Belum pernah penarikan benda pusaka. Tapi kita juga punya teman-teman indigo juga yang kalau kita sharing-sharing kan berbagai-bagai tadi kita rangkum. Memang gaib itu memang ada yang asli. Kalau yang asli itu Mas biasanya nggak bergagang Mas. Misalnya keris misalnya. Oke. Jadi cuman besinya doang. Jadi gagangnya tuh nggak kita buat sendiri. Tapi kalau yang datang begitu keris langsung utuh sak gagang-gagangnya, Tempat-tempatnya. itu buat di Senen kayaknya. Tapi kalau dia bener dapat dari suatu tempat misalnya, dia biasanya itu udah bulu gitu. Manifestasinya Manifestasi. Nah, dan itu juga di dalam benda itu, pusaka itu ada hodamnya lah, kalau nggak tahu. Cek hodam. Nah, ada hodamnya. Dari ada. Kalau Mas hodamnya kunti bogel ya. Ini Mas, pesan-pesannya buat kita yang nggak indigo kayak Oke. gitu gimana Mas? Pesan-pesannya buat teman-teman yang nggak indigo, ya intinya kita dimanapun berada kita harus menghargai tempat itu, menjunjung tinggi adab, etika, budaya, jangan pernah jumawa atau tinggi hati, sombong, kamu nggak ada, saya lebih, nah jangan. Kita saling menghargai dan tidak lupa tetap berpasrah dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu pesan-pesannya. Oke. Terima kasih Mas Abil atas cerita nongkrongnya kali ini. Iya. Jangan bosen-bosen ya. Ntar kalau kita main lagi jangan ditolak ya Mas. Oke kawan, jangan lupa di subscribe, like dan di share sebanyak-banyaknya. Ini adalah Merinding 4. Thank you. Suwun.